Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, Allah berasal dari kata Arab al-ilah yang berarti sang sesembahan. Kata al adalah kata sandang penentu, sang atau si, dan ilah adalah kata benda yang berarti sesembahan. Dengan demikian, Allah secara harfiah berarti satu-satunya, sang maha sesembahan. Namun tidak jarang orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menyebut sesembahannya. Namun secara umum, kata Allah lebih identik dengan agama Islam, yaitu panggilan untuk Tuhannya. Sehingga tidak heran, terdapat sebanyak 2.679 kata Allah dalam Al-Quran. Lalu, dari manakah sebenarnya asal kata Allah ini? Penjelasan lebih lanjut. Al-ilah, kata ilah adalah istilah umum dalam bahasa Arab untuk sesembahan. Al ini adalah kata sandang penentu yang mirip dengan the dalam bahasa Inggris, digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang spesifik. Kombinasi ketika digabungkan, al-ilah membentuk kata Allah yang berarti sang maha sesembahan. Kata ini memiliki akar yang serumpun dengan kata Eloah dalam bahasa Ibrani dan Alaha dalam bahasa Aramaik. Penggunaannya bagi umat Islam umumnya menggunakan kata Allah untuk Tuhannya, tetapi umat Kristen yang berbahasa Arab juga menggunakan istilah ini untuk menyebut sesembahan mereka, menunjukkan penggunaan yang lebih luas dalam konteks bahasa Arab. Secara bahasa, Subhanahu wa Ta'ala berarti Maha Suci dan Maha Tinggi, atau yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Ungkapan ini terdapat dalam Alkitab pada kitab Yesaya pasal 57 ayat 15, dan ungkapan ini digunakan dalam bahasa Arab dan disematkan setelah menyebut Allah untuk menunjukkan penghormatan, pengagungan, serta pengakuan akan kesucian dan kebesarannya yang tak terhingga. Sekarang pertanyaannya, bagi umat Islam, kata Allah digunakan untuk menyebut Tuhannya. Siapakah Tuhannya yang Maha Tinggi dan Maha Suci itu? Bagi Kristen, kata Allah digunakan untuk menyebut sang sesembahannya yang Maha Tinggi dan Maha Suci. Siapakah sang sesembahan yang Maha Tinggi dan Maha Suci itu? Kita pahami juga arti kata Tuhan, yaitu penguasa. Dengan kata lain, yaitu bahwa Tuhan merupakan penggerak pertama bagi kehidupan alam ini, dan Allah adalah sang sesembahannya. Berarti dengan jelas bahwa satu-satunya sang sesembahan itu adalah Tuhan. Namun Tuhan yang mana yang layak disembah dan yang hanya satu dalam Islam? Allah adalah nama khusus untuk Tuhan yang satu. Kata ini menunjukkan konsep tauhid keesaan Tuhan dan membedakannya dari Tuhan-Tuhan ciptaan manusia lainnya. Tapi tidak diketahui siapakah Tuhannya itu dan siapakah Allahnya itu, karena iblis pun juga bisa disebut Allah. Dalam arti iblis juga bisa menjadi sesembahan. Kita harus jeli dan hati-hati. Siapakah Tuhan satu-satunya pencipta bagi kita? Dan siapakah Allah atau sang sesembahan bagi kita? Kita harus betul-betul paham akan kata Tuhan dan Allah. Bagi umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki otoritas dan kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk alam semesta dan kehidupan manusia. Dan keyakinan bagi orang Kristen menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya wajar saja mengapa orang Kristen menyembah Yesus. Secara makna, bahwa Yesus adalah satu-satunya sang pencipta dan penguasa alam semesta. Dan Yesus adalah satu-satunya sang sesembahan. Jadi, bagi kita, orang Kristen, tidak perlu heran lagi dengan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti sang sesembahan yang maha tinggi dan maha mulia. Bagi keyakinan kita orang Kristen, itu adalah
Yesus Kristus, satu-satunya penguasa dan Sang Sesembahan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Terima kasih dan semoga bermanfaat.